Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ummahat Ibrahim bin Muhammad rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kita semuanya karena Allah memberikan kita nikmat taufik sehingga kita senantiasa mengejar kebaikan demi kebaikan, keutamaan demi keutamaan. Dan pagi hari ini kita berada di taman surga dan di tempat sebaik-baiknya tempat, yaitu masjid. Kita akan sama-sama mengkaji Al-Asma'ul Husna. Kita semuanya sudah mengetahui bahwasanya Allah tidak mungkin bisa dikenal secara rinci kecuali melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita yang mengkaji Al-Asma'ul Husna ini berarti sedang mengamalkan satu ayat Allah yang berbunyi walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki al-asma'ul husna. Panggillah dia dengan nama-nama tersebut. Panggil dia dengan nama-nama tersebut. Nama-nama yang mana saja, ini menunjukkan kita disuruh mengkajinya. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memanggil Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian kelanjutan ayat ini, tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyimpang di dalam masalah nama-nama Allah, kelak mereka akan dibalas atas perbuatannya itu. Jadi pada satu sisi kita diperintahkan untuk mengenali Allah secara rinci melalui nama-namanya yang otomatis juga mengkaji sifat-sifatnya. Pada sisi yang lain kita dikasih warning, awas, hati-hati jangan sampai salah. Karena kalau salah berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan Allah mengancam dengan adab. Oleh karena itu, masyiral muslimin rahimakumullah, kita dari ayat tadi terdorong semangat untuk mengkaji nama-nama Allah ini. Pada saat yang sama kita harus hati-hati di dalam mengkajinya. Untuk itu di dalam mengkaji ini tentu saja membutuhkan waktu yang panjang, karena kita mesti menulisnya terlebih dahulu, kemudian kita bahas di sini. Sekarang kita akan mengkaji nama Allah Al-Hayy. Nama rajulan fasa'idal minbara fahamidallah wa athna alaih thumma qala sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya was-satr
Fa idza ihtasal ahadukum falyastatir. Sunan Abu Dawud. Dari Ya'la bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang mandi di lahan lapang tanpa mengenakan kain sarung. Beliau pun naik mimbar lalu memuji Allah dan bersabda, sesungguhnya Allah hayyun. Sesungguhnya Allah hayyun. Sesungguhnya Allah hayyun. Sitirun. Dia mencintai sifat malu dan sifat menutupi. Jika seseorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia menutup dirinya. Maka dari hadis Sunan Abu Dawud ini jelaslah Nabi menyatakan Allah punya nama Hayyun. Kemudian yang kedua, An Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayaruddahuma sifra. Rawahu Abu Dawud. Dari Salman dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Dia malu dari hambanya ketika mengangkat kedua tangannya, maksudnya berdoa, lalu menurunkan kedua tangan tersebut dengan tidak mendapatkan apa-apa. Kita semua berdoa angkat tangan, memohon kepada Allah. Kemudian sampai kedua tangan diturunkan, Allah tidak memberikan apa-apa, Allah itu malu. Allah itu malu. Jadi dari hadis ini juga kita mengetahui Allah punya nama Hayyun. Sudah jelas bahwasanya dalilnya Allah punya nama Hayyun. Sudah jelas dalilnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya dalam hadis. Sekarang yang B, makna Al-Hayyu secara bahasa. Kenapa kita mesti meninjau secara bahasa dulu, biar lebih mudah di dalam memahaminya. Al-Hayyu adalah isim fa'il dari masdar al-haya'u, artinya yang memiliki sifat malu. Apa bahasa Arabnya malu? Haya. Kalau orang-orang jamaah, maksudnya keturunan Arab di sini biasa dalam percakapan mereka, haya anak. Itu biasa karena memang haya artinya malu. Nah, hayyun itu isim fa'ilnya. Hayyu itu isim fa'ilnya. Jadi subjek daripada haya, pelaku daripada haya. Ar-Raghib mengatakan sifat malu pada manusia berupa menahan diri dari keburukan-keburukan dan menghindarkannya. Jadi kalau manusia dia malu, apa yang terjadi pada seseorang ketika dia malu? Dia akan menahan diri dari suatu keburukan. Dia akan menahan diri sehingga dia menghindarkan hal tersebut. Itu malu terjadi pada manusia, dan itulah pengertian malu. Dan itulah pengertian malu yang kita pahami. Ini secara bahasa. Sekarang Al-Hayyu pada nama Allah. Allah memiliki nama Al-Hayyu yang artinya adalah Allah punya sifat malu. Iya, Allah punya sifat malu diketahui dari namanya Al-Hayyu. Tetapi tentunya malunya Allah tidak sama dengan malunya makhluk. Memang sama di dalam penyebutannya, yaitu sifat malu, tapi tentu berbeda di dalam hakikatnya. Ini sudah kita ketahui dari awal, bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah.
Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Misalnya sifat Allah punya dua tangan, manusia juga punya dua tangan. Pasti hakikatnya jauh, penamaannya saja sama, tapi hakikatnya jauh. Nah, sekarang demikian juga malu. Allah punya sifat malu, manusia punya sifat malu, tentu hakikatnya berbeda. Syekh Al-Haras rahimahullah mengatakan kurang lebihnya berikut ini. Jadi saya tulis kurang lebih karena saya terjemahkan secara bebas. Sifat malu pada manusia adalah perubahan dan pecahnya kejiwaan akibat sesuatu yang dengannya seseorang merasa aib, karena hal itu bisa mendatangkan celaan atau cacian. Ini kan sifat malu pada manusia. Misalnya seseorang malu, apa yang terjadi pada dia? Dia itu malu dia itu. Apa yang terjadi pada dia? Yang terjadi adalah perubahan dan pecahnya kejiwaan akibat sesuatu yang dia merasa aib, yang hal itu bisa mendatangkan cacian atau bisa mendatangkan makian. Misalnya begini, antri untuk apa? Antri untuk ngambil makanannya prasmanan, antri. Berarti kan yang ngambil dulu yang berada di depan. Ada orang cerobot langsung ngambil, kemudian ditegur. Jangan gitu. Kemudian berubah, tampak pada wajahnya perubahan roman muka. Nah, itu namanya malu. Jadi perubahan dan pecahnya kejiwaan akibat sesuatu yang dengan sesuatu itu seseorang merasa aib. Adapun saya ulangi lagi, adapun sifat malu pada Allah adalah Allah malu pada perkara yang tidak sesuai dengan keluasan rahmatnya, kesempurnaan pemberiannya, besarnya ampunannya, dan kesempurnaan kasih sayangnya. Maka Allah pun tinggalkan perkara tersebut. Sifat malu pada Allah adalah Allah malu pada perkara yang tidak sesuai dengan keluasan rahmatnya, kesempurnaan pemberiannya, besarnya ampunannya, dan kesempurnaan kasih sayangnya. Maka dia pun meninggalkan perkara tersebut. Ini sifat malu pada Allah. Contoh disebutkan di dalam hadis, dia malu dari hambanya ketika mengangkat kedua tangannya lalu menurunkan keduanya dengan tidak mendapatkan apa-apa. Ini hadis yang tadi kita bacakan. Seorang hamba berdoa kepada Allah, ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa selesai sehingga kedua tangannya diturunkan, tapi Allah tidak memberikan apa-apa. Syekh As-Sa'di menjelaskan tentang sifat Allah Al-Hayyu, tentang nama Allah Al-Hayyu. Allah bersifat malu. Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini salah, ini simbolnya pakai sallallahu alaihi wasallam, salah. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan yang kurang lebihnya begini. Sifat malu pada Allah menunjukkan kesempurnaan rahmatnya, kesempurnaan pemberiannya, dan kesempurnaan kelembutannya, di mana seorang hamba di hadapannya terang benderang bermaksiat kepadanya padahal dia sangat membutuhkannya, yang sesungguhnya dia harus tunduk patuh sepenuhnya. Anugerah dan limpahan nikmatnya kepadanya mengharuskan dia hanya berbuat ketakwaan. Sedikitpun tidak ada celah yang memperkenankannya untuk berbuat maksiat. Namun Allah dengan sifat malunya tidak mensegerakan adab dan membeberkan keburukannya. Bahkan
dia menutupinya, kemudian mengampuninya, dan dia terus melimpahkan kenikmatan meskipun hamba membuatnya murka dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya keberadaan kita di hadapan Allah, kita disebutnya apa? Hamba. Kita di hadapan Allah, kita disebutnya hamba. Sekarang budak, bahasa Arabnya apa? Hamba. Orang punya budak, ya. Orang punya budak. Budak itu bahasa Arabnya hamba. Tapi ini budaknya orang. Bagaimana sikapnya budak kepada tuannya? Sendiko dawuh, sedikit pun tidak boleh menentang. Lalu bagaimana tuan kita tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla? Maka lebih utama, meskipun demikian, apakah Allah menahan pemberian? Meskipun demikian, apakah Allah menahan hal-hal yang merupakan kemaslahatannya? Allah tidak tahan. Kenapa? Gak mungkin Allah berbuat demikian, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kesempurnaan ampunannya, keluasan rahmatnya, kebesaran kasih sayangnya. Gak sesuai, sehingga Allah tinggalkan perkara tersebut. Perkara menahan kebutuhan-kebutuhan hamba, perkara menahan apa-apa yang merupakan kemaslahatan, Allah tinggalkan perkara tersebut karena tidak sesuai dengan kesempurnaannya, keagungannya, kebesarannya. Clear, Allah malu, sudah clear? Clear. Allah malu, itu yang dimaksud demikian berdasarkan keterangan dari Syekh Al-Kharas dan Syekh As-Sa'di. Sekarang tadabbur. Kenapa mesti ada tadabbur? Karena setiap nama kita harus memahaminya dan harus berdampak pada kehidupan kita. Itu yang dimaksud mempelajari Al-Asmaul Husna. Dan itu yang dimaksud menghafal 100, yaitu yang dimaksud menghafal 100 nama kurang 1, itu 99 dijamin masuk surga. Kurang 1, itu 99 dijamin masuk surga. Yaitu tahu lafaznya, paham maksudnya, dan berdampak di dalam kehidupannya. Maka perlu ada tadabbur. Apa tadabbur artinya? Penghayatan. Apa tadabbur artinya? Perenungan. Baik, halaman 45. Dengan memahami sifat malu pada Allah, maka akan melahirkan pengaruh pada kita. Di antaranya, 1, semakin meningkatnya rasa cinta kita kepada Allah, semakin meningkatnya pengagungan, pujian, dan kesyukuran kita kepadanya. Pasti demikian. Pasti dengan memahami Allah Al-Hayyu, Zat yang maha malu, yang terjadi pada kita adalah pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Rasa cinta kita kepada Allah semakin meningkat, pengagungan pujian kita kepada Allah, kesyukuran kita kepada Allah semakin meningkat. Jadi Allah meninggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keagungannya. Hamba berbuat maksiat kan gampang saja Allah sikat, langsung adab, kan begitu. Tetapi Allah tinggalkan perkara tersebut karena langsung mengadab atau menyikap aib tidak sesuai dengan luasnya ampunan, luasnya rahmat. Maka kita akan meningkat rasa cintanya kita kepada Allah. Gambarannya begini, Bu. Ada seseorang berbuat salah dan suka menyakiti si fulan A misalnya. Meskipun si fulan A sering disakiti, sering didolimi, tapi si fulan A enggak pernah mengungkit-ungkit itu.
dia tetap berbuat baik, dia tetap nyambung, dia tetap ngasih dan seterusnya. Kira-kira kesan apa pada orang tadi? Masya Allah si fulan A ini, kan begitu. Itu baru orang. Lalu bagaimana Allah terhadap kita? Maka kita harus ada kesan bahwasanya cinta kita kepada Allah harus lebih meningkat. Pujian pengagungan kita kepada Allah harus lebih meningkat. Sekarang kita ditanya oleh diri kita sendiri, cintanya kepada Allah semakin meningkat apa enggak? Pengagungan kita kepada Allah semakin meningkat apa enggak? Kesyukurannya semakin meningkat apa enggak? Kalau iya, alhamdulillah. Enggak, al-hayyu. Sekarang yang kedua, semakin dengan memahami Allah al-hayyu, maka harus meningkat rasa malu kita kepada nikmat yang Allah berikan pada kita. Berapa oksigen sudah kita hirup, tidur kita nyaman, bangun badan segar, dan seterusnya. Kok kita melakukan takorub hanya berapa menit, coba dihitung dibandingkan 24 jam. Rasanya malu. Terus seandainya sampai terjadi berbuat maksiat, apa pantas kok kemudian berbuat maksiat? Wong semestinya ditingkatkan bentuk takorubnya, karena rasa malu kita kok malah berbuat maksiat. Maka kita akan sering mencela diri kita. Berarti orang yang malu kepada Allah pasti akan sering muhasabah. Orang yang malu kepada Allah dan malunya semakin meningkat pasti akan sering muhasabah. Kalau orang sudah sering memuhasabah dirinya, seneng gak lihat aib orang lain? Dampaknya ke sana. Nanti gak seneng lihat aib orang lain, apalagi cari-cari aib orang lain. Jadi dampaknya banyak sekali kebaikan-kebaikan dengan memahami al-asmaul husna. Bentuk penghambaan saya setinggi mana? Karena tujuan manusia diciptakan itu untuk menghambakan diri sebaik-baiknya. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Sudah sejauh mana bentuk penghambaannya? Nikmat Allah berikan banyak sekali, tapi ngaji dengan sisa waktu, bukan mengalokasikan waktu. Pantas enggak? Enggak pantas. Enggak pantas 24 jam tetapi kita ngaji karena sisa waktu, bukan mengalokasikan waktu. Enggak pantas. Enggak pantas. Nah, jadi kita melihat bagaimana bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Sekarang yang ketiga, dengan sifat malu kita senantiasa menghindarkan diri dari memperlihatkan hal-hal yang tidak semestinya terlihat di hadapan manusia. Kita sudah mengetahui sifat apa yang Allah miliki, maka diupayakan untuk bisa terrefleksikan pada kita. Allah rahmat, maha luas penyayangnya, maka kita jadi orang yang penyayang. Allah afuwun, suka memaafkan, maka kita pun jadi orang pemaaf, gak dendaman. Ibu suka dendam kepada suami apa enggak? Biasanya yang suka dendam itu istri kepada suami. Mas aja enggak kok, ya saya enggak, kan gitu. Ya, mas aja kalau gini enggak, ya saya enggak, gitu. Nah, itu biasanya istri suka dendam. Enggak, bukan ibu di sini, ibu di sono. Ya. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah bersifat malu, maka sudah seharusnya terrefleksikan pada diri kita. Kita malu untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak semestinya terlihat. Itu perkara yang kalau terlihat malu, maka kita berusaha jangan sampai terlihat. Apapun. Kalau disebutkan contoh terlalu banyak.
Sekarang kita lanjutkan, disebutkan di dalam hadis an Abi Hurairah, pemandangannya memalukan apa tidak kalau istri sukanya dendam sama suami. Kok Pak Yasin ngulang itu lagi? Soalnya suka-suka terjadi gitu ya, istri dendam sama suami. Wah, bapak kemarin janji ngejak jalan-jalan nggak dipenuhin, biasanya nggak mau bikinin kopi. Nah, sama-sama jadi balas ya Bu ya. Itu pemandangan yang tidak semestinya terjadi, karena pemandangan semacam itu tidak bagus. Orang yang malu tidak akan melakukannya. Jadi apapun yang tidak semestinya terlihat jangan terlihat, karena inilah pengertian malu. Seseorang mendapatkan pengaruh dari nama Allah Al-Hayy. Tentu malu di sini bukanlah malu yang menyebabkan seseorang tidak mempelajari kebenaran dan terlewatkan dari kebaikan-kebaikan duniawi dan ukhrawi. Ini ada rambu-rambunya. Nanti semuanya disikapi dengan malu, keliru. Karena malu yang dimaksud di sini ya, yang seseorang terefleksikan dari sifat Allah tadi adalah malu yang menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan, malu yang menghantarkan kepada kebenaran. Orang tersesat, malulah. Masa posisinya tersesat, mestinya kan posisinya lurus. Akhirnya dia mempelajari yang benar gimana. Malulah salah-salah. Akhirnya dia belajar bagaimana tidak salah-salah. Untuk ngejar duniawi begitu semangat, apa enggak malu kalau mengejar ukhrawinya sedapatnya saja. Jadi malu yang maknanya positif, menghantarkan kepada kebaikan dan keutamaan. Bahkan jika untuk mempelajari kebenaran dan meraih kebaikan-kebaikan dunia dan ukhrawi beresiko dicela dan dimusuhi, maka seseorang harus bersabar. Klop dengan sifat sabar. Malu yang bagaimana? Malu untuk mengejar kebaikan dan keutamaan, tapi resikonya dicela, resikonya dicaci maki, ya harus bersabar. Jadi malu bersahabat dengan sifat sabar. Malu bersahabat dengan sifat sabar. Di tengah kaumnya belum dijumpai cadar. Seseorang dengan penghayatan Al-Hayyu yang semakin paham, dia pengen bagus penghambaannya kepada Allah, dia pakai cadar. Tapi dicela, dijelek-jelekin, dia bersabar. Jadi demi mempraktekkan rasa malu, demi mempraktekkan sifat malu, butuh senjata yang namanya sabar. Butuh senjata yang namanya sabar. Naam, selesai untuk pembahasan Allah Al-Hayy. Sudah jelas ya? Iya. Sekarang yang berikutnya, nama Allah yang 38 dan 39. Masih banyak yang belum ya Bu ya. Kan sampai 99. Baru sepertiganya ya Bu. 38 dan 39. Tapi ini pun saya tidak melanjutkan penulisan asma wa sifat Bu. Diselingi nulis yang lain. Selesai penulisan tentang warisan. Jadi nanti keluar buku, judulnya Belajar Ilmu Waris Praktis, udah selesai. Nanti dikeluarkan bulan Desember insyaallah. Semoga ibu-ibu nanti bisa mempelajari, karena kita susun dengan metode yang semoga bisa memudahkan. Kemudian kita juga hampir menyelesaikan buku judulnya Variasi Bacaan dan Gerakan Sholat. Biar ibu tidak bingung, Sallallahu liman hamidah, kok enggak sujud-sujud, itidalnya lama. Tema-tema yang lain. Baik, sekarang nama Allah bahas intinya dua, Al-Qawiyyu dan Al-Matinu.
Di sini kita sertakan Al-Qadiru sebagai perbandingan, sebagai perbandingan untuk lebih mudah di dalam pemahaman. Al-Qawiyyu dan Al-Matinu. Keterangan, sebenarnya Al-Qadiru sudah dibahas. Waktu bahas apa, Bu? Masih ingat? Al-Qadiru pas bahas apa? Al-Qadiru pas bahas Al-Qadiru dan Al-Muqtadir. Jadi 3 nama sekaligus, Al-Qadiru, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru. Masih ingat apa enggak? Ingat pembahasannya apa ingat kontennya? Alhamdulillah. Nah, sebenarnya Al-Qadiru sudah dibahas. Namun di sini perlu dibahas kembali karena terkait dengan 2 nama yang akan dibahas ini. Sekarang subjudul A, penyebutan nama Allah Al-Qawiyyu, Al-Matinu dan Al-Qadiru dalam Nas. Nas itu Al-Quran dan hadis. Al-Qawiyyu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Di antaranya Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Itu ada Al-Qawiyyu, surat Asy-Syura ayat 19. Juga di antaranya ada di dalam surat Ghafir ayat 22. Fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Qawiyyun. Kemudian diantaranya lagi ada Adz-Dzariyat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Oh, ini matinnya ya. Kan mestinya ku Al-Qawiyyunya dulu. Ya baik, jadi langsung Al-Qawi dan Al-Matin sudah jelas ada dalam Nas. Al-Qawiyyu dan Al-Matinu sudah jelas ada dalam Nas, itu dalam Al-Quran. Di sini disebutkan Al-Qawiyyu di Asy-Syura 19, kemudian Qawiyyu juga Ghafir 22. Untuk Al-Matin ada di Adz-Dzariyat 58. Tapi Al-Matin di dalam Al-Quran cuma sekali tok memang. Al-Matin di dalam Al-Quran disebutkan cuma sekali, yaitu Adz-Dzariyat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sekarang B, makna nama Allah Al-Qawiyyu dan Al-Matinu secara bahasa. Kita bahas secara bahasa dulu. Al-Qawiyyu berasal dari masdar al-quwa, artinya kekuatan. Al-Qawiyyu berasal dari masdar al-quwa, artinya kekuatan. Al-Matinu berasal dari masdar al-matanah, artinya kekuatan. Jadi artinya sama. Artinya sama-sama kekuatan. Keduanya berasal dari masdar yang artinya sama, yaitu kekuatan. Apa perbedaannya? Karena artinya secara bahasa sama, kekuatan. Apa bedanya? Al-Qawiyyu adalah pemilik unsur-unsur kekuatan. Adapun Al-Matinu pemilik unsur-unsur kekuatan yang saling terkait, saling mengikat, terpadu dan saling. Tapi kalau Al-Matinu lebih dari itu, pemilik unsur-unsur kekuatan yang saling terkait, saling mengikat, terpadu dan saling bersinergi yang menjadikan pemiliknya sangat kokoh. Jadi lebih kuat mana? Lebih kuat Matin. Ini secara bahasa. Secara bahasa lebih kuat Matin. Contoh, ada seorang presiden yang memiliki segala unsur kekuatan pada negaranya, monetari, SDM yang baik, militer, persenjataan, sumber daya alam dan lain-lain. Seorang presiden ini disebut Al-Qawi.
Soalnya punya unsur-unsur kekuatan, maka disebut apa? Soalnya punya unsur-unsur kekuatan, maka disebut apa? Al-Qawi. Punya unsur-unsur kekuatan, maka disebut Al-Qawi. Tapi belum tentu bisa disebut Al-Matinu. Kenapa? Dia baru bisa disebut Al-Matinu jika mampu mengatur seluruh unsur kekuatan tersebut dengan sebaik-baiknya, saling terikat, saling mengikat, terpadu, dan saling bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga banyak melahirkan kemaslahatan bagi rakyat dan kemajuan bagi negara yang kemudian dijadikan sandaran dan disegani oleh negara-negara lainnya. Ini negara punya apa? Punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, semuanya punya, semuanya punya. Tapi kok dilecehkan oleh negara lain? Oh, unsur-unsur kekuatannya tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, yang saling bersinergi, saling terpadu, sehingga menghasilkan kemaslahatan yang besar yang akhirnya dia disegani. Ada negara lain punya unsur-unsur kekuatan, punya nggak banyak, tetapi presidennya bisa mengelola sebaik-baiknya sehingga rakyatnya makmur, malah dia banyak ngutangi ke negara sekitarnya, akhirnya benar-benar disegani. Mana yang matin? Yang pertama sama yang kedua? Yang kedua. Nah, ini secara bahasa Al-Matin lebih kuat daripada Al-Qawi. Clear secara bahasa? Clear. Sekarang makna Al-Qawi, Al-Matin pada nama Allah. Makna Al-Qawiyu dan Al-Matinu pada nama Allah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas pengertian secara bahasa, maka memudahkan bagi kita untuk memahami kedua nama tersebut sebagai nama Allah. Dialah Al-Qawiyu, zat yang maha kuat, karena kekuatan apapun yang menunjukkan kesempurnaannya ada pada dirinya. Dia juga Al-Matinu, zat yang maha kuat dengan segala kekuatan yang terpadu dengan sempurna, kekuatan nan kokoh. Oleh karena itu dia menyebut dirinya di dalam Al-Quran, Innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat pemberi rizki, pemilik kekuatan. Dzul quwwah artinya Al-Qawiyyu. Ibu lihat ayatnya dzul quwwah. Ibu lihat ayatnya dzul quwwah. Nah, itu artinya Al-Qawiyyu. Setelah Al-Qawiyyu, Allah menyebutkan dirinya Al-Matinu. Saya ulangi lagi, di dalam ayat tidak disebutkan Al-Qawiyyu, tapi disebutkan maknanya. Al-Qawiyyu artinya dzul quwwah. Ibu lihat, minta tolong, lihat sudah. Dzul quwwah itu makna dari Al-Qawiyyu. Setelah menyebutkan dzul quwwati yang merupakan makna Al-Qawiyyu, Allah menyebutkan apa? Al-Matinu. Jadi bukan sekedar memiliki unsur-unsur kekuatan, tetapi Allah menjadikan satu dengan yang lainnya Allah Al-Qawiyyu sekaligus Al-Matinu. Manusia banyak hal, unsur-unsur kekuatan yang ada pada manusia, dia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Gak bisa. Dia gak bisa mengelolanya dengan baik. Tapi Allah Al-Qawiyyu dan Al-Matinu. Maka dalam surat Ad-Dariyat 58 Allah tegaskan dirinya bukan saja dzul quwwah. Dirinya bukan saja dzul quwwah. Innallaha warrazzaqu dzul quwwati, lanjut, Al-Matin. Bukan sekedar pemilik kekuatan, tapi Al-Matin. Tapi Al-Matin. Ibu rahimani rahimakumullah, kita merenung tentang jamaah yang kecetit tulang belakangnya. Jadi tulang belakangnya bermasalah, sehingga kalau jongkok kuat lama-lama dan seterusnya, itu kemudian harus dioperasi. Kemudian diceritakan kepada kita, Masya Allah, kita banyak memuji Allah.
Jadi bagian tulang belakang itu ketika ada sesuatu yang bermasalah, itu ternyata sudah Allah siapkan lubang-lubangnya, sehingga tinggal dipasang baut-baut saja. Jadi ketika ada masalah apa, maka di situ ada solusinya. Ada masalah apa, ada solusinya. Setiap ada suatu masalah apapun pasti ada solusinya. Karena satu dengan yang lainnya Allah ciptakan berkaitan. Ini maksud Allah Al-Qawi, juga Al-Matin. Gak Al-Qawi saja, tapi juga Al-Matin. Sementara manusia Al-Qawi iya, untuk Al-Matin tidak selalu. Seandainya Al-Matin juga dengan kadarnya, tidak sebagaimana Allah yang maha sempurna. Misalnya ada seorang presiden yang hebat sekali, monetary, SDM, kemudian kekayaan alam, kemudian persenjataan, militer dan yang lainnya. Dia bisa mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga disegani. Pasti ada yang tertinggal, pasti ada yang tertinggal sehingga masih menuai kritik. Pasti ada. Pasti ada. Dia sudah bisa dikatakan Al-Matin dong. Ya bisa, tetapi nggak sempurna. Adapun Allah Dzul Quwwatil Matin. Catatan penting. Selain sebagai Al-Qawiyyu dan Al-Matinu, Allah juga Al-Qadiru. Dengan segala kekuatan yang terpadu dengan sempurna, Dia mampu berbuat apa saja yang dikehendaki. Jadi ini korelasi dengan Al-Qadiru, Ibu. Ini korelasi dengan Al-Qadiru. Apa artinya Al-Qadiru? Berkuasa, berbuat apa saja yang dikehendaki. Kenapa bisa berbuat apa saja yang dikehendaki? Soalnya segala unsur kekuatan Dia punya, dan segala unsur kekuatan Dia atur sebaik-baiknya bersinergi. Maka Dia berbuat apapun sekehendaknya, Dia berkuasa. Bisa dipahami? Ya, jadi kenapa kita masukkan di sini nama Al-Qadiru? Karena ada korelasi dengan Al-Qawiyyu Al-Matinu. Orang bisa nggak Al-Qadir berkuasa, berbuat sekehendaknya kalau tidak punya unsur kekuasaan, unsur kekuatan bisa nggak? Nggak bisa. Atau punya unsur kekuatan tapi nggak bisa mengelola, bisa berbuat sekehendaknya? Nggak bisa juga. Tapi Allah itu Al-Qadiru, soalnya dirinya bukan saja Al-Qawiyyu, tapi dirinya juga Al-Matinu. Clear? Alhamdulillah. Perhatikanlah betapa banyak pemilik kekuatan nan kokoh tapi tidak mampu berbuat apa yang dia kehendaki. Contoh, tunjukkan manusia itu hanya Al-Qawi, nggak bisa bersatu pada dirinya sebagai Al-Qawi dan Al-Matin, nggak bisa. Sementara Allah mutlak Al-Qawi dan Al-Matin, maka dialah Al-Qadir. Clear, Ibu? Alhamdulillah. Kita lanjut. Betapa Allah lah yang memiliki sifat yang sempurna. Walillahi mathalul a'la. Dialah Al-Qawi, Al-Matin. Allah Al-Qadir. Allah juga sekaligus Al-Qadir, karena Al-Qawi dan Al-Matin juga Al-Qadir. Ini ada kata yang hilang sehingga kurang pas. Baik, Ibu, sekarang tadabbur. Apa artinya tadabbur? Perenungan, penghayatan. Setelah kita memahami dua nama Allah di atas, maka lahirlah hasil renungan dalam diri kita. Di antaranya, seorang muslim harus berupaya untuk meraih berbagai unsur kekuatan apapun. Kekayaan, keilmuan, kesehatan, kejiwaan, etos kerja, kedisiplinan, dan lain-lain, lalu mensinergikannya untuk menghasilkan kekuatan dan kokoh.
Karena kita tahu Allah Al-Qawi dan Al-Matin, maka harus terefleksikan pada diri kita. Kalau kita tidak meningkatkan diri kita, tidak mengupgrade diri kita, maka kurang paham dengan nama Allah Al-Qawi Al-Matin. Orang yang paham pasti akan merefleksikan makna sifat tersebut pada dirinya. Saya sudah bisa ini tapi belum bisa ini, saya bisa ini tapi belum bisa ini, saya harus bisa, sehingga meningkatkan diri terus, sehingga memiliki unsur-unsur kekuatan yang semakin memadai, kemudian dikelolanya sebaik-baiknya. Sekarang misalnya baru saja hari Sabtu kemarin, kan setiap hari Sabtu kita mengajar akhwat thayyibah, santri-santri mahasiswi. Kita evaluasi karena sudah kita coba satu persatu menerjemahkan Al-Quran tanpa lihat terjemah. Targetnya memang membaca Al-Quran tanpa lihat terjemah dan paham. Kita coba satu persatu, akhirnya kita sampaikan kesimpulannya, ukti ini sorofnya unggul dari nahwunya. Untuk bisa lebih baik lagi, sebagaimana sorofnya unggul, nahwunya juga harus unggul. Jadi cari unsur-unsur kekuatan sehingga bersinergi yang akhirnya bisa membaca Al-Quran tanpa lihat terjemah. Nah, kemudian yang kedua, semakin meningkatnya perasaan lemah di hadapan Allah. Lalu adakah yang patut disombongkan? Ini tadabbur yang kedua. Kita punya kekuatan kayak apapun, mesti sebatas Al-Qawi. Untuk menjadi Al-Qawi dan Al-Matin, rasanya itu kok jauh. Oh, kita semakin merasa lemah. Betapa Allah lah Tuhan yang tidak menimpa pada dirinya sifat kurang, yang tidak mengenai pada dirinya sifat aib. Sementara kita penuh sifat kurang, penuh sifat aib, penuh sifat yang jauh dari kesempurnaan. Memang Allah lah satu-satunya Tuhan. Yang ketiga, jika ada seseorang atau perusahaan atau apapun yang memiliki segala unsur kekuatan dan kokoh, maka siapakah yang menganugerahkan semuanya itu? Ini seandainya ibu melihat itu orang kok Al-Qawi Al-Matin, luar biasa, itu perusahaan kok Al-Qawi Al-Matin, atau